Tuan, aku mencintaimu. Autor DJ Ginting, episode 1. Tuan, ini warisannya. Bersama saya, Liona. Di kota Tangerang, sebuah kota yang berfungsi sebagai penyangga ibu kota, terdapat sebuah perusahaan multimedia yang sangat besar. Saat ini, direktur utama perusahaan tersebut telah meninggal dunia. Semua keluarga dan rekanan merasa sangat berduka atas kepulangan sang direktur. Hal ini tidak terlepas dari reputasi Rio Winata yang dikenal sebagai sosok yang sangat baik hati dan ramah terhadap seluruh karyawan dan rekanannya. 1 minggu telah berlalu sejak kepergian Rio Winata, dan Dewan Direksi meminta informasi mengenai hak waris perusahaan. Semua pihak ingin mengetahui siapa yang akan menjadi penerus perusahaan yang telah diwariskan oleh Rio Winata. Saat ini, posisi kepemimpinan utama perusahaan tersebut kosong, yang menimbulkan beberapa masalah yang memerlukan penanganan dari seorang direktur. Setelah semua anggota Dewan Direksi berkumpul, dalam suatu rapat, pengacara yang ditunjuk oleh Rio Winata sebelum meninggal membacakan wasiat tersebut. Dalam wasiat tersebut, seluruh saham yang dimiliki oleh Rio Winata diserahkan kepada anak sulungnya yang bernama Surya Winata. Sebelum wafat, Rio Winata memiliki saham perusahaan sebesar 50% yang kini telah diwariskan kepada putranya setelah pembacaan wasiat. Surya Winata adalah seorang individu yang bekerja keras. Dia dibesarkan oleh kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang namun juga tegas. Rio Winata selalu mengajarkan untuk menghargai semua orang tanpa memandang posisi, jabatan, dan asal-usul. Seorang individu dinilai dari sikap dan perilakunya. Ada banyak orang kaya yang bersikap kasar, begitu juga dengan orang miskin yang bersikap sombong. Oleh karena itu, nilai setiap individu dengan penuh perhatian dan hargai apapun yang mereka lakukan. Pesan itu selalu terpatri dalam benak Surya. Sebelum menerima warisan dari ayahnya, Surya telah memiliki saham perusahaan sebesar 10%. Kepemilikan saham tersebut diperoleh melalui kerja keras selama ayahnya masih hidup. Dengan keputusan tersebut, kepemilikan saham Surya meningkat menjadi 60%, sehingga seluruh Dewan Direksi setuju untuk menjadikannya sebagai direktur utama. Beberapa hari berlalu, Surya sibuk menangani perusahaan yang saat ini menghadapi beberapa masalah, sehingga membuatnya terus terjaga hingga larut malam. Pagi-pagi, seorang pembantu memasuki kamar dan ruang kerjanya sambil membawa kopi. "Kak, kopinya sudah siap," sapa pembantu itu dengan sangat lembut. "Maaf Tuti, taruh saja di meja makan," kata Surya, sambil beranjak dari tempat tidurnya. "Oh iya, apakah sarapan sudah disiapkan?" "Sudah Kak," jawab Tuti. "Oh iya Kak, Nyonya Ratna sudah menunggu di depan." "Apa? Ibu sudah datang?" tanya Surya terkejut. Tuti hanya mengangguk pelan sambil pergi menuju ruang makan. Sementara itu, Surya bersiap untuk menemui ibunya. Surya dan Genta tidak lama kemudian Tuti bawa teh dan makanan ringan ke ruang tamu untuk Nyonya Ratna yang telah Surya menunggu. Sedang bersiap, sementara Genta pulang subuh Nyonya, jawab Tuti dengan lembut. Ratna sangat terkesan dengan kelembutan dan keanggunan Tuti. Dia melebihi aku dalam sikapnya, mengapa dia malah menjadi pembantu? Batin Ratna yang tak henti-hentinya memuji Tuti. "Pagi Mah, maaf aku bangun telat, semalam aku sibuk menyelesaikan urusan kantor," sapa Surya yang membuyarkan lamunan ibunya. Namun, Ratna segera tersenyum setelah melihat anak sulungnya.
Kamu harus menjaga kesehatan, kalau lelah istirahatlah. Ingatkan Ratna kepada putranya. Tuti juga memberitahu Ratna bahwa putranya sering terlambat makan. Ratna berterima kasih kepada pembantunya yang telah menjaga, merawat, dan melayani anak-anaknya selama ini. Mama mau bertanya sesuatu yang penting padamu, kata Ratna. Surya sangat terkejut mendengar perkataan ibunya. Surya seakan paham maksud ibunya. Ia segera mengatakan bahwa ia akan memberikan sahamnya 5% kepada ibunya dan 5% kepada Genta. Jadi mama sama Genta gak pusing mikirin biaya sehari-hari, tambah Surya. Kamu memang anak baik, puji Ratna kepada putra sulungnya. Tapi bukan itu maksud mama. Surya terkejut sekaligus bingung dengan pernyataan ibunya. Ia jadi penuh pertanyaan dengan tujuan ibunya. Namun, belum juga sempat memikirkan lebih dalam, ibunya segera bertanya. Kapan kamu nikah? Usia kamu sudah lebih 30 tahun. Tanya Ratna yang sudah lama mengharapkan cucu. Dengan sedikit kesal, Surya menjelaskan bahwa dia belum menemukan gadis yang cocok untuknya. Aku masih trauma sama kejadian sebelumnya, imbuhnya. Kamu kena... Nanti saja kita bahas. Sela Surya. Sekarang kita sarapan dulu. Sementara itu di suatu tempat di pinggiran kota Tangerang, terlihat seorang gadis sedang sibuk dengan ponselnya sambil berjalan ke sebuah rumah. Buset dah, semua lamaran gue ditolak. Ada masalah apa sih sama gue? Kok susah banget cari kerjaan? Ucap gadis itu dengan sedikit keras, sambil terus berjalan memasuki perkarangan rumah. Seorang pria paruh baya yang sedang mengenakan sepatu untuk bersiap berangkat kerja, terkejut mendengar keluhan gadis itu dan segera bertanya. Dok, kok malah ngomong dewe? Tanya pria paruh baya kepada gadis itu yang merupakan anak gadisnya. Kok kaya manuk wae? Dengan sedikit manja, gadis itu menghampiri ayahnya. Kowe lho Pak Ayu ki wis ngelamar kerja. Tapi kok gak enek sing nrimo ya Pak Dengan bijak, ayah gadis itu menasehati agar lebih bersabar. Karena ia yakin bahwa Bapak berangkat kerja ya, anak gadisnya itu pasti akan mendapatkan pekerjaan. Kata pria paruh baya itu. Ya. Kemudian semangat berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motornya. Kemudian berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motornya. Baru saja keluar gerbang, seorang gadis menghampirinya. Lek Widya, apa Sinta ada di rumah? Tanya gadis itu kepada pria yang dipanggil Lek Widya. Anak, lagi murung neng teras. Jawab Widya dengan logat Jawa yang masih sangat kental. Gadis itu masuk ke pekarangan, langsung melihat temannya yang bernama Sinta, sedang melihat ponselnya dengan serius. Di saat bersamaan, Sinta masih saja mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan terakhirnya. Setelah menemukan yang dirasa sesuai, ia segera mengirim lamaran melalui surat elektronik. Tanpa ia sadari, temannya sudah berada tepat di depannya. Fanny! Teriak Sinta histeris. Tumben lo datang. Kedua gadis itu segera berpelukan karena sudah lama tidak berjumpa. Sinta mengajak temannya masuk menuju kamarnya. Fanny berkunjung ke rumah Sinta karena rindu dan juga jenuh di rumahnya.
mumpung lagi libur, ujar Fani. Lu enak masih kerja. Lo gue udah sebulan nganggur, keluh Sinta. Ia juga mengeluhkan dia berhenti saat beberapa bulan lagi mendekati lebaran yang membuatnya semakin muram. Fani menanyakan kepada temannya apa dia tidak mencari lowongan pekerjaan. Gue udah kirim banyak lamaran, tapi belum ada panggilan, jawab Lisa pelan. Fani menenangkan Sinta seraya mengatakan bahwa ada lowongan kerja sebagai sales. Mendengar kata sales, dengan cepat Sinta menolak. Menurutnya, pekerjaan itu sangat berat karena harus mencapai target penjualan. Bukan sales barang, woi, tapi sales game. Kerjanya itu cuman weekend sama hari libur doang, kata Fani dengan semangat. Dengan sedikit semangat, Lisa menanyakan lowongan itu. Coba lo cari PT Semesta Game Indonesia. Nanti ada kok lowongan kerja di situ, jawab Fani. Sinta membuka ponselnya untuk mencari lowongan tersebut. Kemudian langsung mengirimkan lamaran. Setelah sarapan, Surya segera berangkat menuju ke kantornya. Sementara ibunya pergi kembali ke rumahnya. Tak berapa lama, setelah Surya pergi, Tuti mendapatkan telepon dari orang tuanya di kampung. Ya, Ma, nanti aku bilang sama bos, secepatnya aku kabari, jawab Tuti, kemudian menutup ponselnya. Raut wajah Tuti terlihat senang setelah menerima panggilan dari orang tuanya. Sore hari setelah pulang kerja, dengan wajah senang, Tuti membawakan minum ke ruang tamu. Melihat raut wajah pembantunya terlihat riang, membuat Surya penasaran dan menanyakan kepada Tuti mengapa ia terlihat senang. Tuti menjawab bahwa orang tuanya pagi tadi menghubungi dirinya. Ia juga mengatakan bahwa tunangannya yang bekerja di luar negeri sudah pulang. Jadi, saya disuruh segera pulang. Maka itu, saya mengundurkan diri, tambah Tuti sambil terus membayangkan calon suaminya. Seketika itu juga Surya terkejut mendengar keinginan Tuti untuk mengundurkan diri. Kenapa mendadak sekali? Tanya Surya, terkejut sekaligus kesal. Saya tidak sempat mencari penggantimu. Secepatnya bukan berarti besok atau lusa. Paling lambat 2 bulan lagi saya harus berada di sana, jawab Tuti menenangkan bosnya itu. Surya jadi tenang mendengarnya dan meminta Tuti untuk melatih pembantu baru yang akan menggantikannya. Surya segera menghubungi Joni dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Setelah menunggu 1 jam, Joni sampai dan segera menemui Surya. Surya memerintahkan Joni untuk membuka lowongan pembantu sebagai pengganti Tuti. Syaratnya harus sarjana bidang ekonomi, jelas Surya. Kenapa cari pengganti Kak Tuti? Bapak pecat dia? Tanya Joni, bingung. Siapa yang bilang saya pecat dia? Teriak Surya kesal. Calon suami saya sudah kembali dari luar negeri, jadi saya mau mengundurkan diri, John. Tiba-tiba Tuti menyela obrolan mereka untuk menjelaskan kepada Joni. Sudah, selesaikan pekerjaanmu, perintah Surya kesal. Malam ini Surya merasa lelah dengan pekerjaannya di kantor yang masih saja menumpuk semenjak kepergian ayahnya. Pagi hari saat Surya bangun, ia terkejut melihat jam menunjukkan pukul 7.30. Tuti, kenapa tidak bangunin saya? Saya bisa telat, teriak Surya kesal sambil berjalan menuju ruang makan. Tuti dan Joni yang sudah menunggu di meja makan hanya tertawa kecil. Apa lu nyuruh gue lembur hari Minggu gini?
Tanya Joni sambil mengejek saat Surya masuk ruang makan. Perasaan kerjaan udah beres semua. Maksud lo apa, John? Tanya Surya bingung. Dengan tertawa kecil, Tuti menjelaskan, Kak, tadi saya mau bangunin, tapi ingat ini hari Minggu. Surya kemudian mengeluarkan ponselnya dan melihat layar. Kemudian dia duduk untuk sarapan. Ya sudah, Genta mana ini? Menanyakan keberadaan adiknya. Tuti menjelaskan bahwa Genta kembali menginap di rumah temannya. Surya menggelengkan kepalanya, seraya berkata, kebiasaan banget tuh anak. Alah, kayak lu gak sering aja nginep di rumah gua, kata Joni menyangkal pernyataan Surya. Surya dan Joni merupakan sahabat karib semenjak SMA hingga kuliah di universitas yang sama. Bahkan sebelum menjadi direktur, mereka bekerja di departemen yang sama. Surya selalu menutupi identitasnya selama sebelum menjadi karyawan. Hal itu sudah diajarkan oleh ayahnya, agar ia dapat menghargai semua jerih payah. Saat menjadi direktur, Surya langsung mengangkat Joni menjadi asistennya, mengingat pertemanan mereka dan juga kekompakan mereka selama ini. Tapi kan jarang, John, elak Surya. Kalau kalian debat terus, kapan kita makan? Teriak Tuti kesal. Beberapa hari berselang, Sinta terlihat kembali sedang mencari lowongan pekerjaan, baik melalui ponsel maupun koran. Dengan teliti, ia membaca satu persatu lowongan kerja tersebut. Namun semua lowongan yang telah dikirim olehnya belum juga ada satupun yang memanggil. Saat kembali melihat ponselnya, dia menemukan beberapa lowongan kerja sebagai pembantu. Namun yang membuatnya tertarik, salah satu lowongan tersebut memberi syarat yang sangat tinggi sebagai pembantu rumah tangga. Syarat tersebut yang paling menonjol bagi Sinta, sarjana ekonomi. Karena menurutnya, syarat tersebut terlalu berat sebagai pembantu dan kemungkinan untuk sarjana melamar sebagai pembantu. Ia memutuskan untuk mencoba pekerjaan tersebut. Siapa tahu syarat gede gajinya juga gede batinnya. Saat video ke ruang tengah untuk membaca berita dari koran yang berada di meja, Sinta mendekati ayahnya. Pak aku mau kerja jadi asisten rumah tangga saja, kata Sinta dengan logat Jawa kepada ayahnya. Ayahnya terkejut mendengar keputusan anaknya itu. Ini ora salah, kui podo wae karo pembantu. Kalau jadi pembantu, bapak ora setuju. Ucap video dengan tegas. Dengan menggebu-gebu, Sinta mengatakan dia sudah jenuh menganggur dalam 1 bulan ini. Aku udah bosan di rumah terus. Kamu kan sarjana, kok malah mau jadi pembantu? Tanya video. Banyak banget pengangguran sarjana. Mereka terlalu jaga gengsi sama gelar sarjananya, terang Sinta. Tapi aku gak mau jaga gengsi. Aku mau kerja apa saja yang penting hasilin duit, Pak. Melihat tekad anaknya sudah bulat, video memperbolehkan anaknya untuk bekerja sesuai pilihannya. Sinta segera mengirim lamaran ke alamat yang dituju. Ibu Sinta yang sedari tadi mendengar percakapan mereka dari kamar segera keluar. Apa sih bapak iki? Masa anaknya mau jadi pembantu malah dikei? Batin Ibu Sinta. Sinta, apa bapakmu wes mangkat kerja? Sambil berjalan ke dapur. Ibu Sinta bernama Yunita, ia sangat menyayangi putrinya. Walaupun ia ibu rumah tangga, namun mencari penghasilan tambahan dari rumahnya. Wes mbok, jawab Sinta. Rene dese. Sinta segera menghampiri ibunya yang berada di dapur. Yunita menatap anaknya serta mempertanyakan keinginan anaknya yang ingin bekerja sebagai pembantu. Sinta dan ibunya sangat dekat, selalu berbagi cerita. Kedekatan mereka berdua terlihat seperti kakak dan adik saja. Tapi Yunita tidak memberikan kemanjaan yang berlebih.
Aku wis coba lamar sana sini loh mbok, tapi saya urung nenek panggilan. Makane aku coba lamar jadi asisten rumah tangga, jawab Sinta. Melihat perjuangan anaknya dalam mencari pekerjaan, membuat Yunita terpaksa menyetujui keinginan anaknya. Ia juga memberi syarat bila dalam 1 bulan merasa ada yang tidak beres, agar segera berhenti dari pekerjaan tersebut. Mending kowe ning omah bantu mbok. Iya mbokku sayang, kata Sinta, kemudian memeluk ibunya. Ia kemudian kembali ke ruang tengah, segera menyelesaikan surat lamaran yang lain. Sinta selalu saja memperhatikan ponselnya untuk menunggu panggilan kerja dari semua surat lamaran yang ia kirimkan. Melihat surat elektronik di komputernya, berharap panggilan itu dikirim melalui email. Ia melakukan berulang-ulang selama beberapa hari. Keluar masuk kamar sambil memperhatikan ponsel. Kedua orang tua Sinta yang memperhatikan tingkah laku Sinta dalam beberapa hari ini hanya memberi semangat dan mengingatkan agar tidak terlalu khawatir. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya ponsel Sinta menerima pesan dari sebuah perusahaan yang menyatakan Sinta diterima. Keesokan harinya, Sinta segera bersiap untuk memenuhi panggilan dari kantor Surya. Sesampainya di perusahaan Surya, dia segera menemui Joni setelah mendapat arahan dari resepsionis. Saat bertemu Joni, Sinta langsung menyerahkan berkas lamarannya. Joni segera mengajak Sinta untuk mengikutinya ke rumah Surya setelah membaca berkas lamarannya. Di dalam perjalanan, Joni mengingatkan Sinta agar tidak memanggil dirinya Pak jika sedang berada di rumah Surya. Jadi saya harus panggil apa? Tanya Sinta. Panggil saja Joni, jawabnya. Kemudian menambahkan agar tidak memanggil Surya dengan panggilan Pak atau Bos. Ia menjelaskan, semenjak masih muda, Surya sudah terbiasa bergaul dengan segala golongan karyawan. Rupanya calon bosku orangnya low profile, kata Lisa dalam hati, mengagumi calon bosnya tersebut. Jadi saya harus panggil apa dong? Beliau lebih suka dipanggil kakak, jawab Joni. Saat memasuki kawasan apartemen, tempat di mana Surya tinggal, Sinta sangat terkejut mengapa ia dibawa ke kawasan tersebut. Banyak pikiran aneh dalam benak Sinta dengan keadaan tersebut. Namun, ia tetap mengikuti Joni, masuk ke dalam apartemen dan masuk ke dalam sebuah unit yang cukup besar. John, siapa itu? Cewek kamu ya? Ejek Tuti ketika melihat Joni masuk bersama Sinta. Enak aja, dia yang bakal gantiin Kak Tuti, kata Joni mengelak. Oh iya kak, mana bos? Tuti menjawab bila Surya dari tadi sudah berangkat ke kantor dan menanyakan apakah Joni tidak bertemu dengannya. Sinta yang melihat keakraban mereka berdua menganggap bila Tuti adalah kakak Joni. Bahkan ia mengagumi Tuti yang terlihat sangat tenang dan anggun. Perkenalkan kak, nama saya Sinta Yunda. Saya melamar jadi asisten rumah tangga, tapi kok dibawa ke apartemen gini ya sama Joni? Kata Sinta. Oh, kamu yang mau gantiin saya. John, kok kamu jahat banget? Sinta yang mendengar pernyataan Tuti menjadi terkejut. Gua kira dia kakaknya Joni, taunya jongos. Tapi kok kelihatan anggun banget, kata Sinta dalam hati. Jahat gimana kak? Tanya Joni. Tuti mempertanyakan mengapa Joni tidak mengatakan bahwa Sinta akan dipekerjakan di apartemen. Ia juga menanyakan apakah Joni sudah lupa dengan perkataan Surya agar menjelaskan sejelas-jelasnya kepada siapapun mengenai pekerjaan dan lokasinya, agar tidak terjadi kecurigaan. Iya deh kak, maaf, tolong jangan bilangin sama bos ya, minta Joni. Tuti hanya mengangguk kemudian menghampiri Sinta untuk meninggalkan tempat tersebut agar Joni segera kembali ke kantor. Kok langsung diajak? Protes Joni yang melihat Sinta diajak pergi oleh Tuti.
Saya disuruh Kak Surya agar mengajari calon pengganti saya. Apa kamu yang mau ngajari dia kerja di rumah ini? Tanya Tuti kesal. Dih ngaco, kerja aku kan bukan itu, kata Joni. Langsung pergi masuk ke dalam kamarnya. Aku mau tidur saja. Tuti mengajak Sinta menuju ke kamar yang akan dia tempati selama bekerja di rumah Surya. Melihat Joni yang masuk ke dalam kamarnya, membuat ia bertanya kepada Tuti, mengapa ia tidak kembali ke kantor. Ayo, kamu gak usah ngomong formal gitu, salah Tuti. Dipanggil Ayo, Sinta konten menjadi kebingungan dan menanyakan hal tersebut. Namun Tuti malah masuk ke kamar kosong dan menunjukkan kamar tersebut yang akan menjadi tempat tidurnya selama bekerja di rumah Surya. Tuti menunjukkan kamar tersebut yang akan menjadi tempat tidurnya selama bekerja di rumah Surya, dan menjelaskan bahwa kamarnya tepat di sebelah kamar Sinta. Oh iya, Joni itu asistennya Kak Surya, jadi dia dikasih kamar di rumah ini. Kalau ada lembur atau pekerjaan yang harus diselesaikan di sini sama Kak Surya, kata Tuti menjawab pertanyaan Sinta yang sebelumnya. Tuti juga menjelaskan bila nanti berkenalan dengan Surya agar memperkenalkan diri sebagai Ayunda. Namun ia tidak menjelaskan apapun mengenai hal tersebut, mengingat nama itu berkaitan dengan masa lalu Surya. Kamu nurut aja ya, nanti pelan-pelan saya kasih tahu, tinta Tuti. Sinta hanya dapat menuruti perintah tersebut. Kemudian Tuti memintanya agar segera beristirahat karena ia akan pergi berbelanja keperluan. Di waktu bersamaan, Surya sedang dalam perjalanan ke suatu tempat untuk mengunjungi sebuah seminar. Tiba-tiba ponsel Surya berdering. Saat melihatnya tertera nama Genta. Dek, tumben lu nelpon, ada apa? Bang, bisa nggak lu jemput gua? Kata Genta malah balik bertanya. Surya menjawab bahwa ia tidak dapat menjemputnya saat ini karena dalam perjalanan menuju sebuah seminar. Genta kembali menjelaskan bahwa ia tidak memintanya untuk menjemput saat ini, namun nanti tepat pukul 9 malam. Ngapain lu di rumah nyokap? Mau nyusahin nyokap? Tanya Surya keras setelah mengetahui adiknya berada di rumah ibunya. Terlihat hubungan adik kakak ini sangat dekat. Nggak usah ngegas gitu loh. Lagian emang kata siapa gue nyusahin nyokap? Sebenarnya nyokap pengen ngobrol sama lu, tapi lu sibuk terus, makanya nyokap nyuruh gue datang ke rumahnya. Genta balik berkata keras kepada kakaknya. Iya, ntar gue jemput. Awas lu kalau bohong, ancam Surya kemudian menutup panggilannya. Sedetik kemudian, ponsel Surya kembali berdering. Surya langsung menjawab panggilan tersebut tanpa melihat siapa yang menghubunginya. Apalagi, kan udah gue bilang gue bakal kesana, teriak Surya mengira adiknya yang menghubungi. Apa kau nih? Sama siapa kau marah bro? Terdengar suara berbeda dari ponsel tersebut yang dikira Genta yang menghubungi. Maaf Lai, aku kira adekku. Ada apa Lai? Kata Surya. Orang yang menghubunginya meminta agar datang karena seminar akan segera dimulai. Penting kali memang seminar ini, tanya Surya mengejek. Dasar kau ini, paok kali, kata pria yang menghubunginya, kemudian berteriak agar segera datang. Beberapa jam berlalu. Seminar yang dihadiri oleh Surya telah selesai, dan ia segera kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ia heran melihat orang baru berada di rumahnya. Joni segera memberitahu jika ia telah menerima pekerja yang akan menggantikan Tuti. Kemudian meminta Sinta agar memperkenalkan diri. Pak, saya yang mau jadi pekerja gantiin ke Tuti. Perkenalkan, nama saya Sinta. Tuti berpura-pura batuk untuk memberi kode kepada Sinta. Aduh, hampir aja. Untung Kak Tuti kasih kode, kata Sinta dalam hati. Nama saya Ayunda, Pak, jawab Sinta setelah sebelumnya ditanyakan oleh Surya karena tidak mendengar saat Tuti sedang berpura-pura batuk. Duh, anak ini.
Ucap Joni dan Tuti pelan setelah mendengar kata Pak dari Sinta kepada Surya. Siapa yang mau jadi bapak kamu? Apa kamu kira saya sudah tua? Kata Surya kesal. Ma maaf Tuan. Surya semakin marah. Apa-apaan ini? Tuti, ajari dia. Kata Surya kemudian pergi meninggalkan mereka. Sedikit keterangan. Paok. Paok merupakan kata dari bahasa Medan yang saat ini menjadi bahasa gaul di media sosial. Istilah paok dapat digunakan untuk mengejek atau mengeluhkan seseorang atau sesuatu. Dalam bahasa Medan, paok artinya payah, idiot, bodoh, dan tidak keren. Kau makin makmur saja rupanya semenjak Tulang meninggal. Ejek seorang pria yang dari tadi memperhatikan Surya. Segera mengikutinya. Pria itu sebelumnya merupakan rekan sekaligus teman Surya yang menghubunginya saat perjalanan menuju seminar. Surya merasa tersinggung setelah mendengar ucapan temannya. Maksud kau apa, Tongat? Kata Surya kepada temannya yang bernama Tongat. Kau jangan aneh-aneh lah. Tongat kembali mengejek. Pembantumu saja kau tambah. Kalau bukan makmur, apa namanya coba? Surya mengatakan dengan keras bahwa Tuti ingin berhenti kerja. Namun Tongat malah berpikir kalau Surya ingin mencari pembantu yang lebih muda dan menggantikan Tuti. Hebat kali lah kawanku ini, ejek Tongat. Buat gantiin Sinta ya? Tongat kembali bertanya curiga. Hal itu membuat Surya menjadi kesal karena mengungkit nama itu. Anak ini, minta dihajar kali dia, batin Surya. Minum apa kau tadi di seminar? Kenapa isi palamu kotor kali? Tanya Surya kesal. Ia menegaskan kepada Tongat bahwa Tuti ingin keluar karena ingin menikah dalam waktu dekat. Makanya dia mau keluar, Paok. Nikah? Kapan? Sama siapa? Kenapa aku tak diundang? Tanya Tongat bertubi-tubi. Namun Surya mengabaikan pertanyaan sehingga Tongat mencoba bertanya kepada Tuti secara langsung. Baru saja beberapa langkah meninggalkan Surya. Oi, Paok, mau kemana kau? Tanya Surya. Surya dan Tongat merupakan sahabat karib sejak kecil karena kedua orang tua mereka merupakan rekanan bisnis. Ayah Tongat yang berasal dari Sumatera Utara sudah lama menetap di Jakarta Barat. Kedekatan orang tua Tongat dengan Rio Winata berawal saat mereka sedang menggarap sebuah film dokumenter tentang pengorbanan seorang pengusaha dalam menghadapi pandemi yang melanda seluruh Indonesia dan dunia. Ayah Tongat mengenali orang yang menjadi narasumber, menjadi penghubung Rio Winata dalam membuat dokumenter tersebut. Sejak pembuatan film dokumenter itu, Rio Winata dan Ayah Tongat menjadi dekat, yang juga menurun kepada anak-anak mereka. Mau tanya ke Tuti kebenaran yang kau bilang, kata Tongat. Oh, itu rupanya tujuan kau kesini. Tanya pernikahan Tuti, habis itu kau PDKT sama pembantuku yang baru. Ucap Surya kesal. Masuk kau sini. Kita bahas hasil seminar tadi. Ajaknya sambil menarik tangan Tongat menuju ruang kerjanya. Sementara itu, di ruang tengah rumah Surya, Tuti dan Joni sangat khawatir dengan kejadian tadi. Terutama Tuti, karena selama ia bekerja di sana, belum pernah melihat Surya marah kepadanya. Ayo, kamu lupa yang tadi saya bilang? Tanya Tuti menahan marahnya. Joni kembali mengingatkan perkataannya sebelumnya, bahwa dia tidak suka jika dipanggil Pak atau Tuan. Tadi kamu mengatakannya. Itu membuat penilaian terhadapmu menjadi kurang di mata Kak Surya, ucap Joni. Kalau gini, kita bakal dicuekin sama dia, tambah Tuti. Sinta meminta maaf kepada mereka berdua dan mengatakan kalau dia kali ini terbawa kebiasaan karena sering melihat sinetron dan drama di TV. Tuti meminta agar Sinta beristirahat saja dan memintanya agar berkumpul di ruang makan saat jam makan malam. Serta mengingatkan agar kejadian kali ini tidak terulang kembali di lain waktu. Sedikit informasi, tulang dalam bahasa Batak merupakan panggilan paman atau kepada saudara laki-laki kandung dari ibu, baik abang maupun adik laki-laki ibu.
Bisa juga jadi panggilan kepada laki-laki yang semarga dengan ibu yang sama urutannya. Demikian cerita yang saya bacakan. Terima kasih telah mendengarkan. Tunggu kelanjutan episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.